Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dimas Adi Nugroho selaku mentor praktik kerja lapangan yang telah mendampingi saya selama PKL di Perum Bulog, kantor pusat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Wardana dengan NIM 17066220008, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan atau PKL yang telah saya laksanakan selama 11 bulan di kantor pusat Perum Bulog. Berikut adalah daftar isi dari laporan PKL saya yang terdiri dari 4 bab, yaitu yang pertama bab pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan umum tempat PKL, bab ketiga pelaksanaan PKL, dan bab 4 penutup. Untuk mengawalinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang. Perkembangan dunia kerja menuntut lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap menghadapi situasi kerja nyata. Namun, pembelajaran di kampus belum sepenuhnya memberikan pengalaman setara dengan dunia kerja, sehingga mahasiswa menghadapi kendala saat masuk ke dunia kerja. Kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan praktis mengharuskan waktu adaptasi yang lebih lama. Pengalaman magang dapat mengurangi kesenjangan ini dan meningkatkan soft skill seperti disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi. Selain itu, kemajuan teknologi menuntut kemampuan literasi digital yang baik, sehingga PKL diperlukan untuk membantu mahasiswa mengenali standar kerja, membentuk sikap profesional, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi teknologi, sehingga akhirnya praktika memilih PKL di Perum Bulog kantor pusat untuk mengembangkan keterampilan akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya, ada pun tujuan kegiatan dalam melaksanakan PKL. Yang pertama itu ada memberikan pengalaman belajar langsung di lingkungan perusahaan agar mahasiswa dapat memahami dunia kerja secara nyata. Yang kedua, mengembangkan sikap profesional yang mencakup disiplin, tanggung jawab, etika kerja, dan ketelitian dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap budaya perusahaan, pola koordinasi, serta dinamika kerja di lingkungan perusahaan. Keempat, melatih kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam situasi kerja. Dan kelima, meningkatkan kesiapan karir mahasiswa melalui pembiasaan standar kerja di perusahaan. Selanjutnya ada pula manfaat adanya kegiatan PKL. Yang pertama itu memperoleh pengalaman pembelajaran di dunia kerja yang memperkuat kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Nanti yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, manajemen waktu, dan kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, membentuk sikap profesional seperti disiplin, tanggung jawab, ketelitian, serta etika kerja. Yang keempat, memahami budaya kerja perusahaan dan standar perilaku profesional dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, ada pula proses kegiatan selama saya melaksanakan PKL. Praktikan melaksanakan PKL selama 11 bulan dari 10 Februari 2025 hingga 31 Desember 2025 di Perumbulok kantor pusat. PKL dilaksanakan selama 5 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja pukul 08 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Kecuali untuk bulan Ramadan, dimulai dari pukul 08 pagi hingga pukul 4 waktu sore waktu Indonesia Barat. Selama pelaksanaan, praktikal mengikuti 3 tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan, yang menjadi dasar dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan PKL. Dalam proses kegiatan PKL ini, praktikan juga melaksanakan dalam 2 divisi, yaitu divisi pertama yang dilaksanakan di divisi unit bisnis yang terniaga dari tanggal periode 10 Februari 2025 hingga 31 Agustus 2025. Dan divisi kedua di divisi akuntansi khususnya sub divisi perpajakan praktikan ditempatkan di sana selama periode 1 September 2025 hingga 31 Desember 2025. Selanjutnya, Pertikan akan menjelaskan sejarah singkat dari perusahaan Perum Bulog.
Perum Bulog didirikan pada tahun 1997 oleh pemerintah Indonesia yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Awalnya, Bulog fokus pada menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Seiring waktu, tugasnya diperluas untuk mengelola pangan pokok seperti beras dan gula, serta meningkatkan gizi masyarakat. Pada tahun 2000, Bulog memulai bertransportasi menjadi badan usaha dengan fokus utama pada pengelolaan logistik beras dan pengendalian harga. Pada tahun 2003, Bulog resmi menjadi perusahaan umum atau disebut juga Perum dan terus mengembangkan jaringan usaha termasuk melalui pembentukan anak perusahaan dan kemitraan dengan desa. Pada tahun 2020, Bulog memperkuat strategi rantai pasok untuk efisiensi distribusi pangan di seluruh Indonesia. Kedua, ada visi, misi, dan ada tata nilai dalam budaya perusahaan Perum Bulog. Untuk visi, yaitu menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya dan memberi pelayanan prima demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk misi, yakni yang pertama, ada menjadi pelaksana yang handal untuk setiap penugasan pemerintah dalam mengelola ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan rantai pasok pangan yang efisien, didukung aplikasi digital dan dengan pelayanan prima. Yang ketiga, mengembangkan bisnis komersial rantai pasok pangan yang menjaga keseimbangan keberlanjutan perusahaan dan tanggung jawab sosial. Keempat, menerapkan manajemen rantai pasok pangan berbasis pengelolaan risiko. Kelima, menerapkan budaya dan berbasis kinerja dan berorientasi pelayanan prima. Keenam, membangun sistem operasi dan proses yang terbaik dan menjaga dan membina hubungan baik dengan stakeholder. Selanjutnya ada tata nilai dan budaya perusahaan. Perum Bulog menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dirumuskan dalam akronim AKHLAK yang juga menjadi nilai utama bagi seluruh sumber daya manusia BUMN. Akhlak itu terdiri dari yang pertama A. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua K. Yaitu kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ketiga H. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Keempat L. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, A, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Yang keenam, K, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan Perum Bulog yang dimana perhatikan ditempatkan dua divisi. Yang pertama divisi unit bisnis sentra niaga, yang kedua subdivisi pelaporan pajak. Untuk divisi unit bisnis sentra niaga praktikan dilaksanakan pada periode pada tanggal 10 Februari 2025 hingga 31 Agustus 2025 di bagian asisten di bagian di bagian akuntansi dan perpajakan. Untuk divisi unit bisnis sentra niaga yaitu ada beberapa jabatan. Yang pertama ada general manager, yang kedua ada manajer bisnis dan operasional, yang ketiga ada manajer administrasi keuangan, keempat asisten manajer pembelian, yang kelima asisten manajer penjualan dan operasional, yang keenam asisten manajer administrasi keuangan, dan yang ketujuh ada asisten manajer akuntansi dan perpajakan. Perhatikan ditempatkan di bawah bagian dengan mentor saya yang merupakan jabatan asisten manajer akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya untuk subdivisi pelaporan pajak itu ada tiga. Yang pertama ada asisten manajer verifikasi pajak, kedua asisten manajer PPN, dan yang ketiga asisten manajer PPH dan pajak lainnya. Praktikan ditempatkan difokuskan pada bagian PPN. Selanjutnya ada bidang usaha perusahaan. Yang pertama itu ada beras, kedua gula, yang ketiga ada kedelai, daging, dan lainnya. Untuk beras, Perum Bulog mengelola pasokan beras nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Bulog bertugas menjaga ketersediaan beras, memastikan stabilitas harga, dan mendistribusikan beras ke berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, gula. Bulog juga mengelola gula konsumsi, baik yang diperoleh dari petani lokal maupun impor.
Gula ini didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, serta untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Yang ketiga, kedelai, daging, dan lainnya. Selain beras dan gula, Bulog juga berperan dalam pengelolaan beberapa komoditas pangan lainnya seperti jagung, kedelai, bawang, daging, minyak goreng, tepung terigu, dan lain sebagainya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu pelaksanaan PKL. Yang pertama ada bidang kerja. Perhatikan memiliki beberapa bidang kerja selama perhatikan melaksanakan PKL di Perum Bulog. Yang pertama, membantu pengelolaan arsip dokumen keuangan. Yang kedua, membantu memasukkan data dan mengarsip dokumen pengeluaran kas atau bank. Yang ketiga, membantu melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi unit bisnis sentra niaga atau UBSN. Yang keempat, membantu melakukan rekapitulasi data faktur pajak pedagang eceran (PKP) yang terutang PPN untuk Bosfor Jakarta, Surabaya, dan Medan. Yang kelima, membantu melakukan pemeriksaan dan persetujuan mitra terkait PPN melalui website portal PPN Bulog. Yang keenam, membantu melakukan pemeriksaan dan persetujuan faktur pajak keluaran melalui website portal PPN Bulog. Dan yang ketujuh, membantu melakukan pengunduhan dan penggabungan laporan pajak acara melalui website portal PPN Bulog. Untuk pelaksanaan kerjanya, yang pertama yaitu membantu pengelolaan arsip dokumen keuangan. Berikut adalah bukti gambar praktikan menerima dokumen pendukung berformat PDF juga yang sudah di-print dari bagian akuntansi dan perpajakan BSN. Kemudian dari file tersebut, perhatikan menelaah dan mencari faktur pajaknya atau info sebagai dokumen pendukung. Dokumen yang telah dicetak kemudian praktikan rapikan dan dikelompokkan berdasarkan beberapa wilayah, yaitu ada wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Kemudian setelah dikelompokkan, praktikan menyerahkan kepada bagian administrasi dan keuangan UBSN untuk proses pengelolaan lanjutan dan kelengkapan administrasi lebih lanjut. Yang kedua, yaitu ada membantu memasukkan data dan mengarsip dokumen pengeluaran kas dan bank. Praktikan mendapatkan dokumen fisik pengeluaran kas dan bank dari bagian administrasi dan keuangan UBSN, kemudian melakukan scan atau pemindaian untuk arsip digital serta penamaan file sesuai ketentuan atau sesuai dokumen. Selanjutnya, perhatikan melakukan input data dari dokumen pengeluaran kas atau bank ke dalam Microsoft Excel dan mengelompokkan dokumen fisik ke dalam ordner berdasarkan wilayah atau unit. Wilayahnya itu ada dari Jakarta, Medan, Surabaya. Kemudian hasil pencatatan tersebut diserahkan kepada bagian administrasi dan keuangan sebagai bahan pengelolaan lanjutan, sementara dokumen fisik disimpan sebagai arsip pendukung. Selanjutnya ada membantu melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi unit bisnis sentra niaga atau BSN. Perhatikan menerima data laporan keuangan BSN dan unit Bosfood yang termasuk ada Jakarta, Surabaya, dan Medan dalam format Microsoft Excel dari bagian akuntansi dan perpajakan. Praktika menyiapkan data pembanding periode sebelumnya, menyesuaikan rumus dan keterkaitan data pada laporan keuangan konsolidasi, serta melakukan pengecekan awal kesesuaian angka, laporan yang telah diperbarui, kemudian praktikan serahkan kepada bagian akuntansi dan perpajakan untuk proses pemeriksaan dan pengelolaan lanjutan. Selanjutnya ada membantu melakukan rekapitulasi data faktur pajak pedagang eceran BKP yang terutang PPN untuk Bosfood Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pertama, praktika menerima file rekapitulasi faktur pajak pedagang eceran BKP terutang PPN dan nota penjualan periode tiap bulan selamanya itu Februari dan hingga Juli 2025. Untuk Bosfood wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam format Microsoft Excel. Kemudian praktika melakukan kecocokan data transaksi menggunakan dari dua file tersebut menggunakan rumus VLOOKUP dan menyaring transaksi yang terutang PPN serta memperbarui file rekapitulasi. Kemudian hasil rekapitulasi tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi dan perpajakan untuk pemeriksaan dan pengolahan lanjutan. Selanjutnya, praktika membantu melakukan pemeriksaan dan persetujuan mitra terkait PPN melalui website portal PPN Bulog. Pertama, praktika menerima akses dan arahan dalam menggunakan portal PPN Bulog dari bagian perpajakan. Praktikan melakukan login ke sistem, kemudian diberikan username dan password
password untuk login ke dalam sistem tersebut. Kemudian setelah sudah login, perhatikan memeriksa data mitra yang menunggu verifikasi dengan menciptakan dokumen identitas seperti KTP dan NPWP. Dan apabila sudah cocok, perhatikan memberikan persetujuan pada mitra yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan KTP dan NPWP. Setelah itu, hasil verifikasinya digunakan sebagai dasar kelanjutan proses administrasi PPN oleh bagian perpajakan. Selanjutnya, praktikan membantu melakukan pemeriksaan dan persetujuan faktur pajak keluaran melalui website portal PPN Bulog. Sama seperti sebelumnya, praktikan menerima akses dan arahan penggunaan portal PPN Bulog untuk pemeriksaan faktur pajak keluaran. Setelah praktikan melakukan login, praktikan membuka menu pemeriksaan faktur pajak keluaran serta memberikan persetujuan secara bertahap sesuai ketentuan sistem yang memiliki batas sebanyak 69. Tentu saja sebelum melakukan pemeriksaan faktur pajak keluaran, praktikan juga mengubah tanggal sesuai periode, sesuai arahan, dan setelah faktur yang telah disetujui itu akan menjadi dasar bagi bagian perpajakan dalam kelanjutan oleh sistem. Selanjutnya, praktika membantu melakukan pengunduhan dan penggabungan laporan pajak eceran melalui website portal PPN Bulog. Sama juga seperti sebelumnya, praktika menerima akses dan arahan penggunaan portal PPN Bulog terlebih dahulu untuk pengunduhan laporan pajak eceran. Setelah login, yang sebelumnya diberikan username dan password, praktikan memasuki menu settings dan memasuki laporan pajak eceran sesuai periode yang diberikan sesuai arahan periodenya tersebut dalam format Excel. Setelah filenya Excel semua sudah di-download, perhatikan menggabungkan file laporan tersebut menjadi satu berkas. Hasil laporan tersebut diserahkan kepada bagian perpajakan untuk pemeriksaan dan pengolahan lanjutan. Selanjutnya, perhatikan akan menjelaskan kendala dan cara mengatasi selama perhatikan melaksanakan PKL. Untuk kendala, yaitu pertama ada penyesuaian dengan sistem dan aplikasi baru. Yang kedua, adanya tuntutan ketelitian pada volume data yang besar. Yang ketiga, perpindahan unit kerja dan perbedaan karakter tugas. Yang keempat, itu ada kendala teknis jaringan internet. Untuk cara mengatasinya, pertama, praktikan meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan aplikasi melalui bimbingan dan belajar secara mandiri. Yang kedua, praktikan mengembangkan ketelitian dan kebiasaan untuk melakukan pengecekan ulang. Yang ketiga, praktikan beradaptasi dengan karakter tugas baru melalui komunikasi intensif dan pemahaman regulasi. Yang keempat, praktikan menggunakan alternatif jaringan dan mengatur waktu kerja secara fleksibel. Selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik. Selama pelaksanaan PKL di UBSN dan subdivisi perpajakan, praktika merasakan adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik kerja di Perum Bulog, kantor pusat. Membelajar di kampus lebih menekankan pada teori dan latihan kasus. Tindakan di lapangan, praktikan menghadapi volume dokumen dan transaksi yang lebih besar, serta proses kerja yang menuntut ketelitian, kerapian, dan konsistensi. Meskipun demikian, kesenjangan tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi praktikan itu tersendiri untuk memahami alur kerjanya secara nyata, meningkatkan kemampuan teknis, serta mengembangkan sikap profesional dalam lingkungan kerja. Selanjutnya ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama itu, praktikan menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab dalam membantu proses administrasi dokumen keuangan dan perpajakan. Yang kedua, praktikan mendukung kelancaran pencatatan dan pengolahan data sebagai bahan kerja lanjutan. Dan yang ketiga, praktikan membantu mendukung kelancaran administrasi keuangan perpajakan melalui sistem internal perusahaan. Keempat, penutup. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL selama 11 bulan di Perum Bulog Kantor Pusat, praktikan dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, praktikan memperoleh pengalaman dan pemahaman nyata mengenai proses administrasi keuangan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan perpajakan di lingkungan BUMN. Yang kedua,
Perhatikan memahami alur pengelolaan arsip dokumen keuangan dan perpajakan mulai dari penerimaan, pencetakan, perapian, hingga pengelompokan dokumen berdasarkan wilayah. Yang ketiga, praktikal membantu proses dokumentasi dan pencatatan pengeluaran kas atau bank melalui pemindaian dokumen, masukkan data transaksi ke Microsoft Excel, serta penyimpanan dokumen secara terstruktur. Yang keempat, praktikal berperan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan konsolidasi OBSN dengan mengelola data, menyiapkan data pembanding, menyesuaikan rumus, serta melakukan pengecekan awal kesesuaian angka. Yang kelima, praktikal memahami proses rekapitulasi faktur pajak pedagang eceran BKP yang terutang PPN melalui pencetakan data penjualan dan penyaringan transaksi yang relevan. Yang keenam, praktikal memperoleh pemahaman mengenai proses verifikasi data mitra dan persetujuan faktur pajak keluaran melalui portal PPN Bulog sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, praktikal membantu pengelolaan laporan pajak eceran dengan melakukan pengunduhan, penggabungan, dan rekapitulasi laporan per periode melalui portal PPN Bulog. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, kegiatan PKL ini meningkatkan kemampuan teknis, ketelitian, manajemen waktu, serta sikap profesional bagi praktikan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja nanti. Selanjutnya ada rekomendasi. Untuk yang pertama bagi program studi, yang pertama meningkatkan pembelajaran praktik di bidang perpajakan khususnya PPN melalui latihan kasus. Yang kedua, memberikan pembelajaran teknis sebelum PKL seperti pelatihan Microsoft Excel, pengenalan sistem perpajakan, serta etika dan komunikasi profesional. Yang ketiga, memperluas kerjasama dengan instansi pemerintah dan BUMN sebagai mitra PKL. Yang kedua, bagi Perumbulok, yang pertama itu terus memberikan bimbingan dan lingkungan kerja yang kondusif bagi mahasiswa PKL. Yang kedua, menyediakan pedoman atau modul kerja singkat untuk membantu pemahaman alur kerja dan sistem. Yang ketiga, mempertahankan budaya kerja yang komunikatif dan suportif. Terima kasih. Sekian presentasi laporan PKL saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.